Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Anzelia. My class management 23A. NPM 234111036. Here I will explain the material regarding transfer pricing. 1. Pengertian transfer pricing. Transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, afiliasi, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Tujuan utama transfer pricing adalah menentukan harga wajar dalam transaksi barang, jasa, atau aset tak berwujud yang terjadi di dalam suatu grup perusahaan. 2. Tujuan transfer pricing. Transfer pricing dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain optimalisasi pajak, mengurangi beban pajak dengan mengalokasikan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Efisiensi operasional, memudahkan manajemen dalam mengontrol biaya dan keuntungan antar divisi. Penyesuaian dengan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan akuntansi internasional. 3. Jenis-jenis transfer pricing. 1. Transfer pricing berbasis pasar. Harga ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku. 2. Transfer pricing berbasis biaya, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan tertentu. 3. Transfer pricing berbasis negosiasi, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dua divisi atau entitas dalam perusahaan. 4. Metode penentuan transfer pricing, OECD ABEPS, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, mengusulkan beberapa metode untuk menentukan harga transfer yang sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, arm's length principle, antara lain. 1. Comparable uncontrolled price, CUP, method, membandingkan harga transaksi dengan harga yang diterapkan dalam transaksi sejenis antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. 2. Resale price method, RPM. Menghitung harga jual kembali barang dengan mengurangi margin keuntungan distributor. 3. Cost plus method, CPM, menentukan harga dengan menambahkan markup keuntungan pada biaya produksi. 4. Transactional net margin method, TNMM, transaksi menggunakan margin laba bersih dari transaksi sejenis untuk menentukan harga. 5. Profit split method, PSM. Mengalokasikan keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam transaksi. 5. Regulasi transfer pricing di Indonesia. Di Indonesia, transfer pricing diatur dalam beberapa regulasi, seperti 1. Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 213 PMK 03/2016 tentang kewajiban dokumentasi transfer pricing, local file, master file, country by country report. 6. Risiko dan tantangan transfer pricing. 1. Audit pajak dan sengketa perpajakan, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 2. Reputasi perusahaan, jika terbukti melakukan manipulasi harga, perusahaan dapat terkena sanksi hukum dan kehilangan kepercayaan publik. 3. Perubahan regulasi global, kebijakan transfer pricing terus berkembang, sehingga perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi mereka. So the conclusion is, pricing adalah kebijakan penting dalam manajemen keuangan perusahaan multinasional. Meskipun memiliki manfaat seperti optimalisasi pajak dan efisiensi operasional, transfer pricing juga harus dilakukan sesuai regulasi untuk menghindari risiko hukum dan pajak. That's all the explanation from me, I'll end it here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.